Halo semuanya, ketemu lagi dengan kami di channel ini. Kita akan melanjutkan alur cerita dari seorang bajingan jenius dari klan kegelapan tanpa banyak basa-basi lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelumnya cerita diakhiri dengan Christian yang datang ke tempat latihan dengan sebuah pedang di sampingnya. Para kesatria bahkan mengejeknya secara terang-terangan, dan Christian tak menyangka mereka berani melakukannya. Walau dia putra dari sang adipati, menunjukkan jika kekuatan jauh lebih penting ketimbang status. Christian datang bukan hanya sekedar untuk berkunjung, dan hal ini juga berkaitan dengan permintaan keduanya pada ayahnya, di mana dia harus mendapatkan sebuah surat rekomendasi dari wakil komandan Melin. Permintaan keduanya adalah memasuki perpustakaan di mana semua buku sihir hitam dari keluarga Khazar tersimpan, dan untuk belajar dia harus bisa mengakses perpustakaan tersebut. Waktu itu dia menanyakan kenapa ayahnya harus memberinya syarat tertentu, padahal dia masih bagian dari klan. Namun ayahnya melakukan hal ini bukanlah tanpa sebab, karena Christian pernah mencuri buku dan menjualnya ke pasar gelap dengan harga yang sangat murah demi kepentingannya. Sekarang dia harus mendapatkan perhatian Melin, sang wakil komandan, dan tahu ini adalah cara terbaik untuk melakukannya. Di sana adiknya menyebut jika tempat ini tidaklah cocok bagi seorang kutu yang menyedihkan. Dilihat dari manapun, semua kesatria di tempat ini benar-benar mengganggu penglihatannya karena mereka terlalu arogan. Maka dari itu dia akan memanfaatkan mereka semua dengan memberinya sebuah pelajaran yang berharga. Lalu Teran menyuruhnya segera pergi karena kakaknya sebaiknya menghargai nyawanya yang nyaris tak terselamatkan akibat dari memasuki gua hukuman. Sambil tertawa, Christian menegaskan jika adik kecilnya tidak seharusnya bersikap lancang. Dia memasuki lapangan pelatihan ini bukan atas keinginannya saja, melainkan atas izin sang kepala klan sendiri. Di saat yang sama, sesosok yang penuh intimidasi mendekatinya dengan aura yang menantang. Sosok ini adalah wakil komandan Melin, dan dia ragu jika tuan mudanya benar-benar mendapatkan izin. Bahkan mungkin saja dia sedang menipu. Dari energi yang dirasakannya, maka Christian yakin jika Melin setidaknya di level 4 bintang, dan dari awal berusaha menakutinya, tetapi dia sudah melawan sang raja iblis pembantaian di masa, sehingga ancaman seperti ini bukanlah apa-apa baginya. Melin terkejut karena seorang bocah tak berguna bisa menahan energi hitamnya dengan sangat baik. Dikarenakan sang wakil komandan telah datang, maka Christian ingin membuktikan dirinya agar dapat menggunakan tempat pelatihan dengan melawan salah satu dari ras iblis yang dipilih langsung olehnya. Walau terdengar seperti lelucon, tetapi Christian percaya diri dan berharap ada yang berani melawannya. Dikarenakan takut melukai para kesatria rawa hitam, maka dia menantang mereka dalam duel tangan kosong. Melin beranggapan jika situasi ini cukup rumit karena melukai salah satu dari tuan muda klan cukup merepotkan, dan duel tangan kosong adalah solusi yang bagus. Lalu Christian menyarankan agar adiknya saja yang bertarung dengannya, karena para kesatria di sini nampaknya ragu karena takut melukainya. Jika Teran sendiri, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan, dan hal itu membuat Teran sangat marah. Karena dia adalah murid teladan, Melin menyela dan mengungkapkan jika melawan Teran terlalu berat, disebabkan dia sudah berada di level 2 bintang. Level ini bukanlah level yang bisa diraih sembarang oleh anak 13 tahun. Sekaligus merupakan pencapaian yang sangat langka. Jika seseorang tidak memiliki bakat dari lahir, maka mereka di umur 20 tahun pun tak akan bisa mencapai level tersebut. Kemudian Christian berharap Melin menyetujuinya karena melawan kesatria biasa dalam ordo ini tidak cukup untuk mendapatkan pengakuannya. Dia pun menanyakan apakah Teran akan melarikan diri dan takut pada kakaknya sendiri yang dianggap tak berguna ini. Duel pun akan segera dimulai dengan semua kesatria yang menyaksikan mereka dengan melingkar. Bahkan di antara mereka berteriak agar Teran mengambil kesempatan menghabisi kakaknya demi mengamankan pewaris.
Sebelum mulai, Christian ingin mendengar bagaimana cara menentukan pemimpinnya. Apakah dia harus membuat bocah di depannya menyerah? Melin pun memberitahu, jika salah satu dari mereka jatuh, maka dia yang kalah dan meminta agar tuan muda keduanya mematahkan salah satu dari kaki Christian agar dia tahu di mana tempatnya sekarang berada. Setelah pertandingan dimulai, Christian berteriak agar adiknya menyerah karena dia bisa babak belur dihajar olehnya. Penghinaan itu memancing amarah Teran, dan dia akan mengoyak mulut kakaknya sebelum menjatuhkannya. Hanya saja, dalam waktu singkat, Christian telah berada di depannya, bahkan berhasil mendaratkan serangannya dengan sangat telak. Dia mengingatkan agar adik kecilnya fokus, karena duel yang menyenangkan ini sudah dimulai. Teran takkan mengulangi kecerobohannya lagi, dan dia akan segera membalas apa yang diterimanya. Akan tetapi, mendaratkan satu serangan ke tubuh kakaknya tidaklah mudah. Di masa lalu, Chris telah melalui ribuan pertarungan dan menggunakan berbagai macam senjata hingga tangan kosong. Dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya, membaca serangan lawan sangat mudah baginya. Dan dengan tubuh yang sudah diperkuat, maka dia bisa mengalahkan adiknya yang dijuluki Sang Jenius Klan. Para kesatria yang melihat pemandangan ini sangat terkejut, karena mereka tak pernah menyangka tuan muda yang hanya menghabiskan waktu dengan bermain-main bisa sekuat itu. Walau belum menjatuhkan Teran, tapi dia dibuat mundur hingga merasakan sakit. Lalu Christian menertawakannya sambil menanyakan apakah adik kecilnya sedang menangis. Teran mencoba menjaga ketenangannya, menanyakan trik kotor apa yang coba digunakan oleh lawannya. Melihat Teran yang sebelumnya sangat arogan, dan dalam kondisi seperti ini, benar-benar membuatnya lega. Dia terus mempermainkan Teran, bahkan mengatakan jika dia tak membutuhkan trik, karena Teran hanyalah bocah lemah. Ucapan itu benar-benar membuat Teran lepas kendali atas penghinaan tersebut, yang disaksikan oleh para kesatria tanpa pikir panjang lagi. Teran memutuskan menggunakan energi hitam dalam serangannya untuk menghancurkan lawannya. Meski begitu, Christian tetap menertawakannya, karena semua serangannya sangatlah lemah. Walau Teran sudah melayangkan serangan bertubi-tubi, tapi tak ada satupun yang berhasil mengenainya. Lalu dia menangkis tinju yang sudah terbaluti oleh energi hitam adiknya. Tanpa pikir panjang lagi, Christian melayangkan tinjunya di dagu Teran dengan sangat telak. Walau tak berniat menghabisinya, tetapi tinju itu terlalu berat untuk ditangani. Dengan ini maka Teran yang dianggap jenius telah dikalahkan dengan mudah. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang akan hasil yang di luar dugaan mereka semua. Saking tak percayanya, mereka menganggap jika tuan mudanya mungkin saja lengah dan membatalkan energi hitamnya agar tak melukai tuan muda pertama. Sementara itu Melin tak dapat berkata-kata akan hasil duel ini. Kemudian Christian menanyakan, apakah hasil ini sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya? Sebagai wakil komandan, Melin akan menepati ucapannya dan mengaku kepantasan tuan muda pertama di depannya. Raut wajah Christian tampak begitu senang, tapi yang dipikirkannya adalah perpustakaan di mana dia bisa melahap semua ilmu berpedang sekaligus mantra sihir di sana. Saat kembali ke kediamannya, Christian telah mencoba sihir hitamnya dan dia berhasil mencapai level 1 bintang. Karena belum terbiasa menggunakan energi hitam, maka prosesnya sedikit terhambat. Untuk menggunakan kor cahaya di saat yang bersamaan, maka dia perlu meningkatkan levelnya terlebih dahulu. Saat Christian membunyikan lonceng, maka pelayan khusus bernama Mary akan datang untuknya. Dia tak menyangka pelayannya adalah makhluk aneh, dan dia memintanya untuk membawakannya jus sebelum pergi latihan. Beberapa saat kemudian, Soksa datang sambil menyarankan agar tuannya tidak memaksakan dirinya dan istirahat dulu. Pelayan itu bahkan mengatakan jika dia selalu percaya pada tuan mudanya, meskipun orang-orang berkata buruk padanya. Hanya saja Christian malah mengintimidasinya dan menanyakan siapa yang menyuruh Soksa untuk percaya padanya. Dan dia bukanlah siapa-siapa untuk memutuskan hal tersebut. Pelayan itu pun meminta maaf atas kelancangannya dan berharap latihan tuan mudanya berjalan dengan lancar. Christian merasa ada yang aneh pada pelayannya dan kenapa dia bersikap
seolah menghargai si pemilik tubuh yang tak berguna ini. Kedatangannya di tempat pelatihan Ordo Rawa Hitam membuatnya menjadi pusat perhatian. Akan tetapi tak seperti sebelumnya, mereka tidak berani lagi berkata buruk secara langsung padanya. Maka dari itu, Christian akan mencoba akrab dengan para kesatria yang ada di sini dengan cara menyenangkan. Lalu salah satu kesatria datang, melaporkan kedatangan tuan muda. Pertama, di tempat pelatihan, Melin masih kebingungan hal apa yang direncanakan oleh tuan mudanya dan apa arti dari duel kemarin. Saat itu, pergerakan Teran sudah sangat baik, bahkan semua serangan tampak sempurna, tetapi malah gagal. Tak hanya itu, dia bahkan mengeluarkan energi hitam di saat yang tepat untuk memblokir serangan Teran. Jika dia bisa melihat arah pertarungan, maka dia memiliki bakat yang mungkin saja melampaui penerus dari keluarga utama. Akan tetapi fakta bahwa Christian yang cuma anak haram tak akan berubah, dan gaya hidupnya yang buruk membuatnya kehilangan banyak energi yang tak cocok untuk pengguna sihir. Hal ini menunjukkan jika Christian takkan mungkin melampaui penerus dari keluarga utama dikarenakan adanya keributan. Maka Melin segera keluar dari tendanya. Siapa sangka Christian baru saja ribut dengan salah satu dari kesatria dan berakhir dengan kemenangannya. Orang yang dilawannya berada dalam level 1 bintang yang cukup hebat. Dengan santai dia mengatakan niatnya yang hanya ingin melihat kesatria yang dibanggakan kekaisaran. Tetapi mereka tidaklah sekuat yang dirumorkan. Ucapan itu membuat para kesatria yang mendengarnya terprovokasi, ditambah Christian yang menanyakan apakah Ordo Rawa Hitam adalah yang terlemah di antara dua ordo lainnya. Di saat yang sama, seseorang bertubuh besar mendekatinya sekaligus menantangnya. Tanpa pikir panjang, Christian memintanya untuk segera datang padanya. Sejak awal, Christian sudah menduga jika dia takkan diajarkan teknik berpedang di tempat ini. Dan untuk itulah, dia akan mencarinya sendiri. Dengan melihat semua teknik yang diarahkan padanya, maka dia takkan melupakannya. Setelah puas bermain, maka Christian melesat maju menggunakan teknik yang sama, tetapi jauh lebih sempurna. Dia pun mengalahkan Thorin sambil tersenyum, seakan mentertawakan semua orang. Di tempat ini, orang-orang mulai membicarakan, apakah tuan muda pertama benar-benar kuat, padahal inti core-nya seharusnya sudah hancur diakibatkan gaya hidupnya yang buruk. Lalu dia lanjut memprovokasinya dengan mengatakan jika para kesatria ini sangat lemah, dan wakil komandan seharusnya ikut bertanggung jawab atas semua ini. Melin paham jika tuan mudanya merasa menang atas kemenangan. Tak terduganya, tapi dirinya terlalu arogan. Ucapan itu membuat Christian tertawa, karena hanya ada satu cara untuk menghentikan sikap arogannya. Maka dari itu dia menyarankan agar sang komandan menunjukkan kemampuannya, dan apakah Ordo Rawa Hitam benar-benar tidak berisikan pecundang. Yang benar saja, Melin langsung saja mengayunkan pedangnya. Dengan energi yang begitu dahsyat, kekuatannya bahkan menghancurkan area sekitar, menunjukkan betapa menakutkan dirinya. Bagi Melin, dia bisa saja menghabisi tuan mudanya dalam hitungan detik, jika dia serius ingin melakukannya. Baiklah, terima kasih telah nonton video ini dari awal hingga akhir. Kita akan melanjutkan alurnya di part berikutnya, yang pastinya bakalan lebih seru lagi ceritanya. See you and bye.